Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih soal Karti, part 4 yang dialami oleh Dr. R. Malam itu sepertinya terasa panjang sekali buatku. Pagi harinya, badanku terasa sakit semua. Setelah aku mandi dan sarapan, aku duduk-duduk di depan teras rumahku. Setelah beberapa lama, lewatlah temanku di depan rumah. Dia melihatku sedang duduk di teras rumah, lalu dia pun mampir. Kami pun larut dalam obrolan kesana kemari. Sampai di tengah-tengah kami berbicara, tiba-tiba dia seperti ingat akan sesuatu. R, semalam di belakang ada kejadian, lu gak tahu? Di belakang itu maksudnya di daerah belakang rumahku. Belakang rumahku itu ada beberapa gang kecil yang juga terdapat rumah-rumah penduduk. Enggak, emang ada apa? Cucunya Pak I semalam lagi tidur ditemani anak dan menantunya. Tiba-tiba nangis kenceng. Begitu bapak ibunya si anak terbangun, anaknya tiba-tiba gak ada lagi di tempat tidur. Padahal itu anak ditidurin di tengah-tengah bapak ibunya. Lah, terus kemana? Nah itu dia, makanya Pak I teriak-teriak. Jadi rame tuh di belakang semalam. Tuh cucunya kayak bisa jalan sendiri terus hilang. Yang bikin aneh itu suara nangisnya ada di pojokan dapur deket kamar mandi. Tapi dicari di sumber suaranya itu bayi tetap gak ada. Terlintas di kepalaku, ini kerjaan Karti. Ya Allah, aku harus gimana ini? Oh, terus akhirnya ketemu gak? Ya ketemulah R. Diazanin sama orang-orang di tiap-tiap sudut rumah. Terus tiba-tiba itu bayi nongol di dalam tumpukan kardus yang ada di dapur. Padahal itu kardus sebelumnya udah dilihat berkali-kali dan di dalamnya kosong. Yang paling serem bukan cuma itu. Di badannya bayi itu ada bekas biru-biru yang bentuknya kayak tangan orang. Astagfirullah, beneran lu? Iya R, beneran. Kalau itu bayi dipegang, bagian biru-birunya itu, bayinya tuh pasti nangis kenceng banget. Kayak orang kesakitan gitu. Aku terdiam, gak bisa bicara apa-apa. Sementara temanku ini menyuruhku untuk segera periksa keadaan si bayi. Karena profesiku sebagai dokter. Aku tetap diam gak bicara. Aku bingung gak tahu harus apa. Akan sulit menjelaskan keadaan si bayi kepada orang tuanya nanti jika aku memeriksanya. Ini bukan medis lagi. Ini jauh dari keadaan medikal seseorang. Belum lagi jika nanti warga tahu aku penyebabnya yang membawa Karti ke daerah ini, bisa jadi panjang urusannya. Saat itu aku benar-benar berharap ini hanya peristiwa kebetulan saja, bukan karena Karti. Aku tidak peduli cerita Karti, mau dia bagaimana atau diapakan pada masa hidupnya. Cerita dari hantu 99% tidak jelas kebenarannya. Dan bapakku sering bercerita, jangan percaya pada jin, hantu, atau dukun. Mereka hanya bicara 1% kebenaran, dan sisanya adalah fitnah atau kebohongan adanya. Andai bapakku ada di sini, tentunya beliau bisa aku mintai pertimbangan atas masalah ini. Selain sudah 3 hari ini Karti selalu menggangguku. Pertama kali di rumah sakit, kedua di rumah temanku, dan tadi malam di rumahku.
Dia juga sepertinya sudah mulai berkeliaran di daerah ini. Andai saja zaman itu HP sudah secanggih sekarang, tentunya akan aku telepon bapakku. Sayangnya sampai almarhum bapakku meninggal, Nokia pun masih baru mengeluarkan Nokia 3310. Malam segera tiba. Aku ambil air wudhu dan lanjut sholat maghrib. Aku sudah niatkan, malam ini setelah sholat isya, akan aku coba panggil dan hadapi dia.